Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita dapat menghadiri perkuliahan pada hari ini. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi konflik Palestina dengan Israel. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabil Husni, saya sebagai moderator. Selanjutnya, Lisa Julianti sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, Masyita Rostasari sebagai pemateri kedua. Dan selanjutnya, Novia Makfirah sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, Windy Islami Putri sebagai pemateri 4 dan 5. Dan Marsyanda sebagai pemateri 6 dan 7. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada topik pertama kita yang akan disampaikan oleh Lisa Julianti tentang penyebab konflik antara Palestina dengan Israel. Kepada Lisa kita persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan penyebab terjadinya konflik Palestina dan Israel. Kedua kubu ini berkonflik sejak puluhan tahun lalu. Pasalnya mereka tak sepakat dengan ideologi Israel, kendati kesepakatan Oslo pernah ditandatangani pada tahun 1993 oleh kelompok Fatah, oposisi Hamas yang memilih berdamai dengan Israel. Penyebab konflik Palestina dan Israel adalah tembakan roket yang pernah dilakukan Hamas ke arah Yerusalem beberapa pekan lalu. Kejadian itu turut memicu serangan Israel ke jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Sedikitnya 188 warga Palestina tewas dalam ratusan serangan udara di Gaza, termasuk 55 anak dan 33 wanita dengan 1.230 orang terluka. Ada sekitar 34.000 warga Palestina mengungsi, 8 orang di Israel tewas akibat salah satu dari 3.100 serangan roket yang diluncurkan dari Gaza. Serangan Israel ke Palestina memicu protes pro-Palestina di kota-kota di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Israel telah meningkatkan serangan dalam beberapa hari terakhir untuk menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin. Militer Israel menyebutkan sudah menghancurkan rumah pemimpin tertinggi Hamas Gaza, Yahya Sinwar, pada Minggu di kota sebelah selatan Khan Younis. Serangan tersebut menjadi serangan ketiga dalam 2 hari terakhir di rumah para pemimpin senior Hamas. Serangan-serangan ini tidak menjadi yang pertama jika menilik sejarah penyebab konflik Palestina-Israel. Perseteruan Hamas dengan Israel sudah terjadi sejak 1940-an akibat perang saudara. Masa itu jauh sebelum kelompok Hamas resmi berdiri pada tahun 1980-an. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Lisa Julianti. Topik selanjutnya akan disampaikan oleh Masyita Rostasari tentang lokasi atau tempat terjadinya konflik Palestina-Israel. Pada misi kita persilakan. Baiklah, saya Masyita Rostasari sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai lokus atau tempat terjadinya konflik Palestina-Israel. Sebagian besar bangsa Israel atau orang-orang Yahudi yang berkebangsaan Israel memiliki satu pandangan yang sama atau memiliki satu tujuan yang sama. Akan tetapi berbeda dengan bangsa Palestina yang memiliki tujuan dan pandangan yang sebaliknya. Dari dua komunitas tersebut terdapat orang-orang atau kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran total teritorial dari komunitas tersebut. Dan ada sebagian yang menganjurkan tentang solusi dua negara dan sebagian lagi menganjurkan tentang solusi dua bangsa dan satu negara sekuler.
Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa melihat peta yang sudah saya bagikan di layar, di mana peta tersebut merupakan tempat terjadinya konflik Palestina-Israel, yaitu Israel, tepatnya di jalur Gaza, teritori wilayah Palestina, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Messi. Topik selanjutnya akan disampaikan oleh Novia Makfirah tentang tingkatan konflik antara Palestina dan dengan Israel. Kepada Novia kita persilakan. Baiklah, saya Novia Makfirah selaku pemateri 3 akan menjelaskan tingkatan konflik Palestina dan Israel yang terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama, pada akhir abad ke-19 sampai tahun 1920 yang menjadi awal konflik di Palestina. Pada tahun 1897 dibentuknya Kongres Zionis pertama yang diselenggarakan dan dilanjutkan dengan Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi Balfour adalah bentuk pernyataan terbuka yang dikeluarkan oleh pemerintahan Inggris pada tahun 1917 setelah Perang Dunia ke-1 untuk mengumumkan dukungan bagi pembentukan sebuah kediaman nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Yang kedua, pada tahun 1920 sampai 1948, yaitu mandat Britania atas Palestina, di mana secara sepihak Israel telah mengumumkan diri sebagai negara Yahudi. Lalu Inggris hengkang dari Palestina. Kemudian negara Mesir, Suriah, Irak, Yordania, Libanon, dan Arab Saudi menabuh genderang perang atas Israel. Yang ketiga, pada tahun 1948 sampai 1967, di mana Israel dan Arab bersepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, Israel mendapatkan lebih dari 50% atas wilayah yang telah ditentukan oleh PBB. Yang keempat, pada tahun 1967 sampai tahun 1993, di mana Palestina membuat perjanjian nasional untuk menuntut pembekuan dari Israel. Yang kelima, pada tahun 1993 sampai tahun 2000, yaitu tentang proses perdamaian Oslo, di mana kesepakatan damai Oslo antara Israel dan Palestina dilaksanakan pada tahun 1993. Yang keenam, pada tahun 2000 hingga tahun sekarang, yaitu Intifada Al-Aqsa. Pada Maret tahun 2000, kunjungan pimpinan oposisi Israel Ariel Sharon ke Masjidil Aqsa memicu kericuhan. Masjidil Aqsa yang dianggap tempat paling suci oleh umat Islam. Intifadah kedua pun masih berlanjut hingga sekarang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Novia. Topik selanjutnya akan disampaikan oleh Windy Islami Putri tentang dampak dari konflik Palestina-Israel dan manajemen yang relevan untuk mengatasinya. Kepada Windy, kita persilakan. Baiklah, saya Windy Islami Putri akan menjelaskan materi dari topik 4 dan topik 5. Penjelasan yang pertama itu mengenai dampak konflik antara Palestina dan Israel, seperti yang dapat dilihat pada gambar yang di bawah ini. Nah, dari penjelasan yang dari gambar di bawah ini dapat disimpulkan bahwa dampak konflik antara Palestina dan Israel tersebut akan berdampak terhadap perekonomian bangsa Indonesia. Dan jika terus berlanjut sampai melibatkan negara Timur Tengah, maka akan mengakibatkan harga minyak dunia naik atau berdampak terhadap perekonomian nasional. Penjelasan selanjutnya itu mengenai manajemen yang relevan untuk mengatasi konflik.
ada dua manajemen atau solusi untuk mengatasi konflik antara Palestina dan Israel tersebut. Manajemen yang pertama yaitu solusi dua negara, yaitu penyelesaian yang berskala berkelanjutan dan luas. Dan manajemen yang kedua yaitu Indonesia menyerukan 3 langkah konkret untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Poin yang pertama yaitu menghentikan kekerasan dan aksi militer yang mengakibatkan menimbulnya atau bertambahnya korban jiwa. Poin yang kedua yaitu memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan terhadap rakyat. Nah, poin yang terakhir yaitu melakukan negosiasi multilateral yang kredibel. Jadi, tiga langkah seruan untuk penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel ini dikatakan oleh Menteri Luar Negeri yaitu Ibu Retno. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Wendy. Topik selanjutnya akan disampaikan oleh Marshanda tentang profil pemimpin saat itu dan kompetensi pemimpin saat itu apakah sudah seperti yang diharapkan. Kepada Marshanda kita persilakan. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai apakah profil pemimpin saat itu sudah seperti yang diharapkan. Jawabannya sudah. Dilihat dari di mana koalisi pemerintahan baru di Israel yang untuk pertama kalinya melibatkan sebuah partai Arab. Sejauh ini sudah mengisyaratkan ingin mengupayakan damai. Baru-baru ini, kantor Perdana Menteri Naftali Bennett mengumumkan dia akan segera mengunjungi Mesir untuk bertemu dengan Al-Sisi. Namun begitu, Bennett juga menipis kemungkinan adanya perundingan damai langsung dengan Palestina. Bennett berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam kunjungan singkat di Washington. Pertemuan itu disusul oleh serangkaian bantuan yang diklaim Israel untuk memperkuat otoritas Palestina di tepi barat. Antara lain, pinjaman senilai 150 juta US dollar. Masuk ke topik ke-7 yaitu apakah kompetensi pemimpin mencukupi? Jawabannya mencukupi, karena dilihat dari artikel Presiden Palestina Mahmud Abbas siap redakan ketegangan dengan Israel. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengaku siap membantu mencairkan konflik dengan Israel. Pernyataan itu disampaikan usai berembuk dengan Raja Abdullah dari Yordan dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Pertemuan di Kairo merupakan inisiatif Abdel Fattah al-Sisi yang berusaha memediasi perdamaian antara Israel dan Palestina. Dia juga mengawal perundingan tidak langsung dengan Hamas menyusul perang 11 hari di jalur Gaza Mei silam. Namun, ketegangan yang berulang kali meletup di Gaza memaksa pemerintahan Mesir mengadakan upaya damai. Terlihat dari artikel tersebut, kompetensi pemimpin pada saat itu mencukupi, ingin mencairkan konflik antara Palestina dengan Israel. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.